Shalom teman-teman, apa kabarnya di rumah? Saya percaya kita semua dan teman-teman yang di rumah semua pasti dalam keadaan sehat dan luar biasa. Meskipun dalam keadaan saat ini kita tidak bisa beribadah secara offline, tapi percayalah ketika kita berada di rumah masing-masing, berkat Tuhan tetap ada untuk kita. Di tengah kondisi ini, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, mari kita terus doakan dan hati kita terus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kembali kota Medan dan juga Indonesia. Sebelum memulai kebaktian kita, mari kita sama-sama ambil waktu, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul sekali lagi ya Tuhan, walau secara online di rumah kita masing-masing. Tapi kami bersyukur buat berkat-Mu, buat kesehatan yang masih Kau berikan, buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan ibadah online Putra Pakdi di rumah kita masing-masing. Bapa, Engkau yang sertai ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan, semua berkat-Mu ya Tuhan terus mengalir sampai ke rumah kita masing-masing. Tak lupa kami juga berdoa buat orang tua kami, maupun teman-teman dan orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, biar Engkau terus yang menjaga dan menyertai mereka. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau yang pulihkan ya Tuhan, biar Engkau yang berkati semua pandemi ini bisa segera berlalu ya Tuhan, dan kami bisa bertemu kembali ya Tuhan, di dalam kegiatan Putra Pakdi offline. Biar Engkau yang berkati sepanjang kegiatan online kita pada hari ini ya Tuhan, Engkau yang urapi kami setiap kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan, apa yang telah kami dapatkan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau yang berkati ya Tuhan, Engkau yang sertai semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, mari kita yang semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi saya sapa, selamat pagi semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sangat luar biasa. Itu tadi saya udah katakan kan. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Hatiku Percaya. Biarlah dari lagu ini, di tengah kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini, hati kita percaya. Walau bumi bergoncang, walau pandemi ini belum berakhir, kita percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan kembali Indonesia, memulihkan keadaan kita kembali normal. Ada amin? Pasti ada. Untuk itu mari kita semangat, kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Mari semua kita tepuk tangan di rumah kita masing-masing. Dengan semangat kita nyanyikan Hatiku Percaya. Ku gapai kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tangan kita semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Lebih semangat lagi kita nyanyikan lagu ini. Biarlah dari lagu ini menjadi kekuatan untuk kita. Katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Wow, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari angkat tangan kita semua ya, kita tepuk tangan di rumah kita masing-masing dengan semangat.
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Mari angkat tangan kita semua. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati di rumah, semangat ayo. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi kita katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa di rumah kita masing-masing untuk Tuhan kita. Lagu selanjutnya akan kita nyanyikan berjudul Imanku Bertahan. Meskipun di tengah pandemi ini banyak yang tidak kita bisa pikirkan, banyak yang tidak bisa kita lihat, banyak yang tidak bisa kita ketahui, tapi kita percayalah, di tengah masalah yang kita hadapi, iman kita harus tetap bertahan untuk Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berbunyi, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Maka kita harus percaya, apapun kondisi kita saat ini, kita harus percaya Tuhan kita akan selalu menolong kita. Untuk itu, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama belajar lagu ini, mengerti arti dari lagu ini. Biarlah di tengah pandemi ini, iman kita terus bertahan untuk Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Saat lewati lembah, saat lewati lembah, ada Tuhan yang selalu menopang. Ada tangan-Mu menjaga, janji-Mu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan. Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan. Kau perisai perlindungan, padamu Tuhan imanku bertahan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita imani setiap kata demi kata. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya
Kau tetap bekerja. Saat lewati lembah, ada tanganmu menjaga, janjimu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Mari katakan, kau alasan hatiku berharap, kau jawaban di dalam kesesakan, kau perisai perlindungan, kau sumber kekuatan, kau alasan hatiku berharap, kau jawaban di dalam kesesakan, kau perisai perlindungan. Padamu Tuhan imanku bertahan. Mari saya undang kita semua dengan tenang kita katakan, kau alasan hatiku berharap, kau jawaban di dalam kesesakan, kau perisai perlindungan, kau sumber kekuatan, kau alasan hatiku berharap, kau jawaban di dalam kesesakan, kau perisai perlindungan. Padamu Tuhan imanku bertahan. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan sekali lagi. Dengan sepenuh hati kita katakan, kau alasan hatiku berharap, kau jawaban di dalam kesesakan, kau perisai perlindungan, kau sumber kekuatan, kau alasan hatiku berharap, kau jawaban di dalam kesesakan, kau perisai perlindungan. Padamu Tuhan imanku bertahan. Katakan, padamu Tuhan, padamu Tuhan imanku bertahan. Sekali lagi dengan tenang kita katakan, padamu Tuhan imanku bertahan. Sebelum kita masuk lebih lagi untuk kebaktian kita, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama Tuhan, meski dalam keadaan online. Bapa, Engkau terus yang menyertai kebaktian kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Semoga kami bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa setelah kami mendengarkannya Tuhan. Bapa, tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan, biar Kau juga berkati ya Tuhan, teman-teman kami ya Tuhan, maupun orang-orang yang kami kasihi yang mungkin saat ini ya Tuhan
tidak bersama dengan kami untuk mengikuti kebaktian ini ya Tuhan, tapi biar Kau terus yang menjaga mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, buat orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, biar Kau terus yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau yang berkati sepanjang kegiatan dan kebaktian kami pada hari ini Tuhan, dan Engkau yang berkati kami ya Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau yang jaga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, mari kita yang semua percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi, jadikan aku indah. Mari kita responi setiap kata demi kata dari lagu ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan sepenuh hati kita katakan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan lembut kita katakan, taat dan setia Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari saat ini saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita baca dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali lagi, mari kita baca sekali lagi ayat Alkitab ini dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai penggantimu dan bangsa-bangsa sebagai pengganti nyawamu. Dari ayat ini, kita dapat belajar bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan unik, segambar dan serupa dengan Tuhan, maka selayaknya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita memuliakan Tuhan atas tubuh kita. Shalom saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di kebaktian ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan ikuti kebaktian ini. Kami mohon Tuhanlah yang mengajar kami, yang sadarkan kami bahwa Engkau tetap peduli kami semua, biarpun kami dalam keadaan di masalah COVID-19 ini, kami semuanya di dalam rumah. Kami serahkan waktu kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah kepada kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, judul hari ini yaitu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kita tahu dunia sedang berkembang di dalam situasi dunia maya, yaitu semua orang tidak bisa jumpa hanya melalui HP, melalui WA, melalui laptop, melalui komputer ya untuk saling jumpa. Kita tahu kita mau menginjili, mau kabarkan Injil, mau bawa teman ikut PP, bahkan kita mau ikuti kegiatan-kegiatan PP juga semua sangat sulit. Kita tahu manusia seperti hilang entah kemananya, padahal kita masing-masing di rumah. Manusia ketika jatuh ke dalam dosa, manusia sudah kehilangan kendala, kehilangan kesehatan, kehilangan tujuan hidup dan segalanya. Dan manusia harus tetap jalani kehidupan kita yang sudah tercemar oleh dosa. Kita tahu kita bisa kesepian, kita bisa sakit, bisa kekurangan, tetapi apakah Tuhan masih peduli kita yang sendirian di rumah ini? Alkitab katakan firman Tuhan itu tetap tidak tergoyah. Firman Tuhan itu tetap berjalan biarpun situasi kondisi kita itu bagaimana. Jadi kita melihat masalah dunia ini berjalan, kita tetap diingatkan oleh Tuhan tentang firman-Nya. Sehingga kita tahu Tuhan tetap peduli kepada manusia. Dari contoh Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kita akan baca Alkitab dulu, yaitu di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Di mana dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu ayat 13, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kita terangkan dulu ya yang kita baca tadi. Ada 10 orang kusta. Kalau orang kusta pada zaman dulunya, zaman Yesus, mereka dianggap tidak suci. Karena penyakit ini bisa menular, sehingga mereka harus disingkirkan. Mereka tinggal tidak boleh di dalam rumah, tetapi di luar di tempat penampungan, di mana mereka tidak boleh berhubungan dengan keluarga. Bahkan jumpa orang pun mereka harus teriak bahwa mereka itu tidak suci, sehingga orang yang melihat mereka itu bisa singkir ya, bisa jauh dari mereka supaya mereka tidak tertular oleh penyakit kusta ini. Dan orang-orang demikian tentulah mereka hidupnya sangat sengsara, sangat sedih. Karena apa? Jauh dari keluarga. Mereka ada anak kesayangannya, mereka ada istrinya, bahkan barangkali mereka ada suaminya dan segalanya. Mereka tidak bisa dekati, tidak bisa pulang ke rumah. Lalu mereka mendengar bahwa Yesus datang. Dan Yesus ini bisa menolong mereka dari masalah mereka ini. Lalu kita melihat bahwa Yesus melihat mereka. Yesus hanya melihat dan berkata, "Pergilah, perlihatkan kepada imam-imam." Apa artinya? Ketika mereka kalau sudah sembuh dari penyakit, mereka harus perlihatkan kepada imam-imam. Imam-imam itu
adalah orang-orang yang dipilih Tuhan melayani Tuhan di bait Allah. Dan mereka boleh menafsirkan, melihat ya, bahkan barangkali mereka seperti dokter gitu bisa tahu bahwa penyakit itu menular atau sudah sembuh. Jadi mereka harus perlihatkan kepada imam bahwa mereka sudah sembuh atau belum. Lalu seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Yang artinya tadi 10 orang itu mendengarkan perkataan Yesus pergi. Mereka begitu dengar, langsung dengan hati gembira mereka pergi ke tempat imam supaya melihat mereka apakah sudah sembuh. Ketika dalam perjalanan ada seorang yang sadar bahwa dia telah sembuh. Lalu dia kembali pada Yesus. Sambil apa? Dengan suara nyaring, ayat 16 katakan, dia tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Apa artinya Alkitab sering sebutnya orang Samaria? Kita tahu orang Samaria sama orang Yahudi, mereka bermusuhan dari waktu nenek moyang mereka. Dan tentulah orang Yahudi menganggap orang Samaria ini tidak suci dari masalah keturunan mereka. Sehingga orang Samaria sering disingkirkan oleh orang Yahudi. Dan sekarang yang kembali datang adalah orang Samaria. Dia tidak peduli bahwa dia ini adalah orang yang disingkirkan, dihina, direndahkan kedudukannya. Tetapi dia tahu bahwa dia datang kepada seorang yang bisa selamatkan dia. Lalu Yesus berkata kepadanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yesus hanya mengingatkan, hanya satu orang yang datang pada Yesus. Orang yang disingkirkan, orang yang dihina ini, dia rela mau datang kepada Tuhan. Lalu ayat 19, ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa artinya? 10 orang, mereka telah disembuhkan dari penyakit. Tapi Yesus katakan kepada orang Samaria ini spesial, bahwa dia bukan hanya sembuh dari penyakit, tetapi dia selamat. Dia diselamatkan. Oleh karena imannya, dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang apa? Yang bisa sembuhkan dia dari penyakit, juga bisa sembuhkan dia dari penyakit yang di dalam jiwanya, yaitu dosa-dosanya. Lalu kita melihat makna dari cerita yang tadi kita terangkan. Bahwa ya, Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus peduli keadaan kita. Keadaan kita sekarang barangkali ada yang anggap biasa saja, tidak ada apa-apa, tetapi ada yang merasakan menderita karena terus di rumah, mau ke sekolah, mau kemana-mana pun sepertinya ya telah ditentukan tidak boleh, hanya di rumah saja. Lalu kemudian ya, ada yang dalam keadaan sakit, ada yang barangkali sakit jasmani, sakit hati dan segalanya. Tetapi Tuhan Yesus dari zaman dulunya dia peduli pada 10 orang kusta ini. Hari ini dia juga peduli kepada kita yang mau datang pada dia. Kita lihat yang sakit kusta itu banyak sekali, tapi hanya 10 orang ini yang datang menemui dia, yang datang cari Yesus, bahkan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau kita datang pada dia. Manusia di dunia banyak sekali, tetapi kita harus datang pada Tuhan Yesus. Lalu mereka itu sadar diri, mereka berteriak meminta tolong, memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Sadar diri bahwa kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, perlu pertolongan Tuhan. Kita orang yang lemah, perlu belas kasihan dari Tuhan. Kalau kita memang ya, barangkali kita anggap saya tidak perlu apa-apa. Ada orang yang anggap dia tidak perlu apa-apa. Ada orang yang anggap dia tidak perlu Tuhan Yesus. Tetapi kita harus sadar bahwa kita memang perlu Tuhan Yesus. Barulah kita bisa memohon pertolongan Tuhan Yesus.
ketaatan. Mereka hanya disuruh pergi, tunjukkan diri kamu pada imam-imam. Mereka langsung pergi, tidak bertanya panjang lebar. Mereka begitu taat. Taat apa? Mendengarkan apa yang dipesan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan atau Alkitab banyak pesan kepada kita. Apakah kita mau taat, mau dengar? Ya, barangkali melalui officer, melalui NCO, melalui teman-teman, melalui guru-guru dan lainnya, kita ini diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus, diajak ikut PP dan segala kegiatannya. Lalu di sini, apakah kita mau taat, mau dengar panggilan Yesus? Panggilan Yesus bisa saja melalui officer, NCO dan segala orang yang di sekeliling kita. Panggilan Yesus supaya kita mau taat, mau dengarkan Dia. Ada seorang misionaris yaitu orang yang menginjil keluar dari daerahnya, dari negaranya. Dia pergilah ke suatu tempat, di mana tempat terpencil, tidak ada orang yang pernah ke sana menginjil. Sesudah sampai di situ, baru dia tahu, bahasanya dia belum bisa. Lalu dia pakailah seorang remaja yang belasan tahun jadi pembantunya, membersihkan rumahnya, bahkan belanja untuk dia dan segalanya. Dari pembantu ini atau anak muda ini, dia mulailah belajar bahasa. Contohnya kalau dia sudah belanja sayur, dia tanya dia, ini namanya apa, ini apa-apa dalam bahasa daerahnya. Sehingga dia belajar dari situ bahasa daerah setempat. Dia harap supaya dia bisa cepat-cepat menginjil kepada orang setempat. Dia harus banyak belajar. Jadi dari anak muda ini dia sudah belajar, catat, tanya kata apa, begitulah dia catat setiap harinya. Anak muda ini melihat dia salin saja, catat saja begitu ya. Lalu 2 tahun kemudian dia disuruh keluar cepat-cepat, harus keluar dari negara itu karena ada perang saudara. Sehingga dia tidak sempat mau packing barang-barangnya itu, begitu buru-buru tinggalkan tempat itu dan pulang ke negerinya. Lewat 20 tahun, dia baru teringat, dulunya saya pernah ke sana mau menginjil, tapi belum sempat saya ngomong apa-apa. Belum sempat saya berbicara atau menginjil kepada siapapun. Lalu dia ingin kembali ke tempat itu, melihat keadaan di tempat itu. 20 tahun kemudian, sesudah dia datang kembali ke tempat itu, dia melihat, sudah bangun rumah sudah mulai modern dulunya kampung-kampung gitu kan, sekarang sudah mulai modern. Tapi kemudian dia carilah di mana tempat tinggalnya dulu karena sudah dirubah, dia pun sepertinya tidak kenal. Lalu kira-kira dia mengira, inilah tempat tinggal saya dulunya. Tapi sudah dirubah rumahnya itu. Lalu dia mendengar ada suara seperti orang nyanyi-nyanyi gitu. Dia masuk ke dalamnya melihat, ternyatanya ada serombongan orang nyanyi-nyanyi di situ. Sesudah nyanyi, lalu mereka entah ngomong apa, dia tidak ngerti karena bahasa daerahnya dia sudah lupa dia pun belum belajar dengan sempurna. Dan kemudian dilihat ada satu orang yang di situ bicara-bicara, lalu keluarkan satu buku yang sudah kuno, sudah kusam. Di situ dia buka, lalu baca-baca. Sesudah itu dia nampaklah ada orang tadinya orangnya itu keliling, mereka tidak ada tempat duduk berkeliling saja di situ Lalu ada orang yang keluar dari rombongan itu maju ke depan. Dilihatnya orang ini seperti orang pincang gitu Lalu yang di depan ini berbicara. Tumpang tangannya berbicara gitu. Dia langsung seperti sembuh gitu, langsung bisa lompat-lompat. Lalu nampak lagi seperti ada orang yang buta atau apa segalanya. Dia memikirkan, ini seperti cerita Yesus waktu di dunia, menyembuhkan orang yang pincang, menyembuhkan orang yang buta. Dia heran sekali, kok bisa tadi saya jelas-jelas lihat orang itu lewat dari samping dia adalah orang yang buta, tapi bisa lihat orang yang pincang bisa sembuh sembuh. Dia heran sekali. Lalu mulailah dia mencari tahu apa artinya.
Rupanya karena sudah lewat 20 tahun, ada orang yang sudah bisa ya bahasa luar negerinya, ya berbicaralah dia dengan mereka ini ya. Kenapa? Lalu mereka mulai ya cari tahu. Akhirnya ya sama orang yang berbicara tadi, mereka berbicara. Rupanya katanya, dulunya ada seseorang tinggalkan satu buku ya yang dipegang di tangannya. Dan buku inilah yang menolong kami. Kami percaya apa yang dikatakan di buku itu. Dia lihat bukunya, kemudian dia terpikir, terbayangkan, itu seperti buku saya. Ya, seperti buku saya. Lalu ternyatanya itu adalah salinan dia. Buku yang dia salin terus. Rupanya waktu itu dia mulailah terjemahkan Yohanes, kitab Yohanes. Karena apa? Dia baru belajar bahasanya, bahasa daerahnya, lalu dia terjemahkanlah Yohanes. Memang tidak lengkap ya, tapi sudah kira-kira ada sebagian besar. Lalu mereka ini membacanya, lalu percaya 100%. Lalu menurut buku itulah mereka praktekkan, jalankan. Akhirnya mereka sungguh bisa percaya Yesus dan melihat Yesus melakukan mujizat di antara mereka melalui orang yang baca bukunya itu saja, yaitu kitab Yohanes. Dia memikirkan, kalau di negara kami, negara yang sudah maju, itu harus cari dokter. Semua kan sedikit-sedikit cari dokter. Tak ada orang yang bisa percaya ada mujizat. Ternyatanya di negaranya katanya jarang ada mujizat. Karena mereka cari dokter untuk sembuhkan penyakit. Tetapi bagi mereka ini, mereka percaya apa yang dikatakan Alkitab. Percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Begitu percaya dengan hati yang polos ini, penyakit mereka sungguh sembuh. Jadi ketaatan ini, percaya 100% sama firman Tuhan itu akan membantu kamu, akan membantu kamu supaya kamu bisa selamat dan juga bisa dapat kesembuhan. Lalu kita lihat orang Samaria ini, mereka berani, dia ini berani bersikap. Dia di antara orang-orang yang disembuhkan ini, saya rasa barangkali dia satu-satunya orang Samaria. Dan dia, biarpun orang yang dianggap hina, dia berani bersikap. Datang pada Yesus bersyukur. Dan tentulah Yesus katakan, engkau telah selamat. Hari itu juga pasti dia pulang ke kampung halamannya menyebarkan tentang Yesus. Lalu kita melihat ya, merespon anugerah Tuhan. Dari cerita ini mengajarkan kita harus merespon anugerah Tuhan. Saya baru baca ada satu ya artikel yang katakan apa? Dari sekian banyak orang, kamu adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Kita tidak sakit. Kita masih ada uang, bisa belanja, bisa makan, ya, bisa hidup, bisa belajar, bisa kerja. Kamu masih diberkati. Daripada orang-orang yang tidak ada uang, tidak ada makan, orang yang sakit di rumah sakit dan segalanya. Jadi kita patutlah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih pada anugerah Tuhan kepada kita. Jadi kita harus apa? Harus berani datang kepada Tuhan. Ada orang gara-gara orang tua, gara-gara teman, gara-gara entah segala hal, tidak berani mengaku Tuhan Yesus. Hari ini kita telah mendengarkan Yesus sembuhkan 10 orang kusta. Di antaranya ada orang Samaria ini yang sungguh berani mengaku Yesus. Saya harap kita semuanya juga bisa berani sungguh-sungguh merespon anugerah Tuhan kepada kita semua. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Sadarkan kami merespon anugerah yang Engkau berikan kepada kami setiap harinya. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dan bantulah kami lebih percaya kepada-Mu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu More Love. Biarlah di tengah pandemi saat ini, kita lebih lagi berbagi kasih, saling mendoakan,
supaya keadaan kita semakin membaik. Mari kita sama-sama sepenuh hati kita nyanyikan More Love. 我可以拥有全世界，却没有爱。我可以明白所有世界还是空白。我可以用星星一想，却还是孤单。这世界没有了爱，一切仍是黑白。不要漫藏在心里，把爱说出来。不要默默在一方，把爱活出来。哦，爱可以再更多一点点，不怕被伤害，把灵魂锁起来。爱可以再更多一点点，从天父来的爱，把只怕抹开，发现幸福在准早已相依，一瞬间，这世界变个好美。Mari kita ulangi, kita nyanyikan lagu ini dari awal. 我可以用星星，我可以拥有全世界，却没有爱。我可以明白所有世界还是空白。我可以用星星一想，却还是孤单。这世界没有了爱，一切都是黑白。不要漫藏在心里，把爱说出来。不要默默在一方，把爱活出来。哦，爱可以再更多一点点，不怕被伤害，把灵魂锁起来。爱可以再更多一点点，从天父来的爱，把只怕抹开，发现幸福在准早已相依，一瞬间，这世界变个好美。Mari kita ambil waktu kita dengan tenang kita katakan, oh 爱可以再更多一点点，不怕被伤害，把灵魂锁起来。爱可以再更多一点点，从天父来的爱，把只怕抹开，发现幸福在准早已相依，一瞬间，这世界变个好美。Katakan dengan sepenuh hati, 一瞬间，一瞬间，这世界变个好美。Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup kebaktian kita hari ini. Tuhan, kami terima kasih atas segala berkat-Mu pada kami hari ini. Sekali lagi mengingatkan kami supaya kami ketika dalam hidup yang diberkati, kami patut bersyukur kepada-Mu dan merespon anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Dan berkatilah kami, jagalah kami dan kesehatan keluarga kami dan segala yang kami perlukan. Kami mohon Engkau yang pimpin kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat dari-Mu.
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵。